Segala puji kepada Allah, kita wajib mengucapkan sekaligus mentafakuri salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Yeni selaku pendamping pengajar praktek, dan yang saya hormati Ibu Ratih selaku calon guru penggerak, dan juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMK Mulia. Pada hari ini kita akan presentasi, diskusi dan presentasi dari calon guru penggerak dalam hal ini Ibu Ratih, yang merupakan suatu kebanggaan ya bagi SMK Mulia, bahwa guru di SMK Mulia ada yang lolos mengikuti calon guru penggerak, dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh guru-guru yang lain di SMK Mulia. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya buka presentasi dan diskusi pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diskusi nanti bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, CGP atas nama Ibu Ratih telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi Bu Ratih sudah membuat visi guru penggerak. Pada proses diskusi ini diharapkan menjadi dasar pengembangan visi di sekolah Ibu Ratih. Dan nantinya visi ini dikhususkan atau dipusatkan kepada peserta didik atau siswa. Bapak Ibu, meskipun menjadi bagian dari proses belajarnya Ibu Ratih, namun proses diskusi ini diharapkan bisa menjadi refleksi bersama Bapak Ibu, bersama rekan sejawat atau stakeholder di SMKS Mulia ini. Nantinya diharapkan semua pihak dalam diskusi ini bisa terlibat aktif di Bapak Ibu, agar visi guru penggerak yang disampaikan oleh Bu Ratih bisa diimplementasikan kepada visi sekolah panjenengan. Baik, kami persilakan kepada Ibu Ratih untuk mempresentasikan hasil visi guru penggerak dan prakasa perubahannya dengan melihat beberapa rangkaian yang akan disampaikan. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dari Ibu Ratih. Dan selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Oke, Ibu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya masuk ke sesi presentasi, ini minta mohon izin untuk berdiri semuanya. Kita SBT dulu. 1, 2, 3, tepuk. 1, 2, 3, tepuk. 1, 2, tepuk 3. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat supaya kita lebih rileks ya, lebih santai. Ini untuk yang pertama, terima kasih atas waktunya, karena saya sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan salah satu tugas sebagai calon guru penggerak di SMKS Mulia Lumajang. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Mulia Lumajang, Bapak Muhammad Mahfud alias SE. Yang saya hormati Ibu Yeni Dwi Susanti selaku pengajar praktek. Dan yang saya hormati Bapak Ibu
sendiri selaku calon guru penggerak. Ini termasuk pendampingan individu 2 Selasa 10 Oktober 2023. Ini identitas dari saya karena di sekolah saya sendiri berarti sudah tahu semua ya Bapak Ibu. Nama saya Rati Jayati Putri, SMKS Horian Lumajang, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini itu saya akan mendiskusikan ya, terus mensosialisasikan juga apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya implementasikan selama saya mengikuti guru penggerak. Ini salah satunya dari beberapa hal yang sudah saya lakukan. Implementasi visi guru penggerak. Untuk yang pertama tujuannya sebagai dasar untuk mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua sebagai bagian proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah. Yang ketiga, CGP mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Selanjutnya isi dari presentasi ini ada 5 poin. Yang pertama melengkapi kalimat rumpang. Yang kedua visi sekolah. Yang ketiga visi guru penggerak. Yang keempat prakarsa perubahan. Dan yang kelima aksi nyata. Setelah itu ini yang pertama melengkapi kalimat rumpang. Cita-cita untuk murid ini sudah saya berikan di Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita ini cita-cita untuk murid. Jadi setiap pendidik itu ada cita-cita, ada target dari setiap guru yang akan yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Yang kedua saya percaya bahwa murid adalah sekolah. Saya mengutamakan murid di sekolah saya sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk setelah itu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan dari kalimat rumpang yang saya isi di sini, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah di dalam cerdas, terampil, serta berakhlakul karimah. Terus yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki banyak kepribadian. Di sini harus kita jaga dan kita kembangkan potensinya. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan perubahan akhlak, budi pekerti siswa agar menjadi yang lebih baik. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus diunggulkan. Apalagi sekarang sudah ada kurikulum merdeka yang bisa menjadikan ajang peserta didik untuk meraih cita-cita ke depan. Yang kelima, kita warga di sekolah ini saya yakin untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan peranan guru. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru adalah merupakan wadah sebagai fasilitas anak-anak untuk menuntut ilmu agar anak-anak juga tidak kehilangan arah dalam memperoleh pendidikan ke depannya. Terima kasih. Itu
Jadi seperti ini. Saya mendidikan murid-murid di SMK Belia ini yaitu mempunyai akal kalimah dan dasar. Di sini karena saya menjawab jawaban ini karena di sekolah kami juga mengutamakan akhlak, yaitu sesuai dengan slogan juga berakhlak, berilmu dan beramal. Terus adapun dari pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki kepribadian yang unik dan harus kita jaga dan kita kembangkan potensinya. Karena di sini guru sebagai wadah atau fasilitator, tugasnya adalah sebagai orang tua di sekolah yang membimbing siswa-siswi agar menjadi anak yang lebih baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Terus yang ketiga, saya menjawab di sekolah saya mengutamakan perubahan budi pekerti murid menjadi lebih baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini karena guru ya seperti tadi harus mampu membimbing anak lebih baik agar nanti ketika lulus mampu menjadi lulusan atau menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terus murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan adalah poin penting yang paling utama, karena di sini manusia itu yang hidup di bumi intinya harus punya ilmu dan akhlak untuk bekal di masa mendatang dan ketika di akhirat nanti. Terus saya warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai nilai dan peran guru penggerak serta melahirkan lulusan profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan di sekolah ini mulai sekolah ini berdiri. Terus adapun pertanyaan selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa guru adalah pamong yang harus menuntun murid agar tidak kehilangan arah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada ibu dan bapak kita. Jadi tadi itu sudah disampaikan kesimpulannya hampir sama ya dengan yang saya buat. Setelah itu tentang visi sekolah, mewujudkan sekolah yang sungguh berdaya saing dengan pendidikan yang berkualitas serta melahirkan lulusan yang kompeten dan berakhlakul karimah. Untuk visi sekolah ini menurut saya itu apa ya? Sudah tidak ada kurangnya ya, karena dimulai dari sekolahnya dulu yang harus unggul, punya keunggulan. Jadi dia itu punya perbedaan dari sekolah lain. Oh, saya sekolah di SMK Belia itu ada ini, sudah di SMK Belia saja yang punya ini, di sekolah lain itu tidak ada. Jadi itu yang harus kita cari keunggulan. Yaitu pendidikan yang berkualitas. Bagaimana cara kita untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas? Yang pertama ya pendidiknya, gurunya, sesuai dari yang saya pelajari mengikuti guru penggerak ini. Belajar dewasa itu menyampaikan kalau guru itu adalah pamong. Guru itu pamong yang bisa menuntun, yang bisa menjadi tauladan. Jadi kita tidak boleh seenaknya gitu ya, kepada siswa menghukum atau yang bagaimana. Kita itu harus bisa dalam artian itu memerdekakan peserta didik. Karena sekarang itu dari Mas Nadim sendiri sudah menunjukkan kurikulum merdeka belajar, karena mungkin beliaunya itu berpikiran untuk bagaimana sih caranya agar kita itu bisa mewujudkan keinginan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, belajar dengan cara seperti itu. Untuk ini dari saya sendiri, untuk mendukung visi sekolah tadi yang saya sampaikan, saya mencoba untuk membuat ini, bukan mencoba ya, yang saya implementasikan juga. Visi saya
saya sebagai pendidik melahirkan lulusan yang religius, kompeten, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kenapa kok hanya melahirkan lulusan saja? Karena untuk saat ini mungkin ya saya itu masih berpikir murid dulu bagaimana sih anak ini bisa ngomongnya itu sopan, komunikasi dengan guru itu enak, terus pembelajaran mereka mendengarkan. Karena saya mengajar matematika ya, mereka itu senang ikut pelajaran matematika gitu. Dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan kata-kata profil pelajar Pancasila. Ini ada beberapa elemen. Ada berapa elemen Bapak Ibu? Karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Setelah itu mandiri, terus kreatif. Apalagi Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Ini yang harus yang harus kita capai agar anak-anak kita itu ya berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu aksi nyata salah satu aksi nyata yang mendukung visi saya sebagai guru penggerak, juga nantinya bisa mewujudkan visi sekolah. Jadi salah satu aksi nyata yang sudah saya buat itu bentar lagi akan saya tampilkan ya. Prakarsa perubahannya yaitu pernyataannya menumbuhkan karakter kerjasama dan kreatif dengan mengaktifkan kembali mading sekolah. Kenapa saya kok memilih mading? Jadi ini kan untuk prakarsa perubahan, ini saya ambil itu sesuai dengan lingkungan sekolah. Kalau saya lihat itu mading di sekolah itu banyak vakumnya, tidak ada tempelan kecuali kalau ada kuliah. Kalau ada berkuliah di sini baru ada yang ditempel poster atau brosur itu belum ditempel. Jadi saya kepikirannya itu sebenarnya ini dari pas Bapak Ida jadi kepala perpustakaan sebenarnya sudah ada yang seperti ini ya programnya, cuma sampai saat ini itu belum terrealisasikan. Jadi saya mencoba untuk mengaktifkan kembali mading sekolah. Madingnya itu ya tampak lebih indah atau bisa dibaca untuk anak-anak. Tahapan aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga refleksi atau perbaikan. Perencanaannya ini yang pertama konsultasi dengan kepala sekolah, yang kedua konsultasi dengan wakil guru, dan yang ketiga diskusi dengan rekan sejawat dengan mapel sama. Kenapa di sini saya memilih mapel yang sama? Karena apa ya? Saya mengaku pelajaran matematika dan pelajaran matematika itu sangat ditakuti ya, sangat tidak disukai sama anak-anak. Karena apa ya? Selama saya masuk kelas itu dari tahun lalu tahun itu anak-anak SMK itu kebanyakan itu untuk pembelajaran matematika itu kurang bisa mengikuti. Yang kedua ini pelaksanaannya. Ini kemarin ya saya mencoba untuk melaksanakan sesuai visi yang sudah saya buat.
Nah, seperti ini pelaksanaannya kemarin. Ini salah satu aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Kalau untuk refleksi, ini perbaikan, jadi pasti ya sebelum kita mau melaksanakan sesuatu itu harus ada tahap perencanaan. Tidak orang-orang bergerak anak-anak ini kan ada yang namanya FPP kalau dulu rencana itu pembelajaran. Kalau sekarang perencanaan dulu dipikir dulu sebelum saya melakukan. Setelah itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu kadang tidak sesuai dengan rencana yang kita pikirkan, maka nanti kita kan ada sesuai. Kalau disesuaikan dengan anak-anak sebelum itu. Dan setelah perencanaan, pelaksanaan harus ada refleksi. Refleksi ini kalau untuk pendidik formalnya bagaimana? Jadi refleksi ini perbaikan. Perbaikan, oh saya tadi melaksanakan ini, biar nanti penerapan pembelajaran berikutnya sudah lebih baik. Terima kasih. Salam dan bahagia dari saya. Nah, sebelum saya akhiri presentasi saya pada pagi hari ini, ada sebuah pantun. Ini apa yang merupakan jargon dari guru penggerak harus pantun. Ke pasar Seruji membeli tahu. Sekian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari presentasi saya tadi, monggo. Saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide implementasi visi guru penggerak itu ada 3 tujuannya. Tujuan yang pertama sebagai dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Ada ini apa ya, pertanyaan bagi saya karena ada satu kosakata yang berbunyi adalah mengembangkan visi. Menurut saya ini, menurut pandangan saya, kata-kata mengembangkan untuk visi itu kurang tepat ya, karena visi itu kan tertuju pada satu titik. Kalau sudah mengembangkan, artinya pengembangan berarti kan sudah tidak menjadi fokus lagi. Ketika dalam suatu perjalanan harus ada pengembangan, ataukah bukan menggunakan kata apa mewujudkan visi. Kira-kira bagaimana ini? Yang tepat mengembangkan atau mewujudkan? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Mahfud. Termasuk untuk saya masukan yang sangat bagus ya. Karena juga saya tidak berpikir demikian. Saya kemarin itu mikirnya kan ini kan saya membuat visi guru penggerak. Jadi visi ini bisa jadi ya, bisa jadi itu mungkin bisa menjadi apa ya, referensi ya, referensi untuk perubahan visi sekolah. Kalau misalkan visi saya ini sudah termasuk ke visi sekolah yang ada, tidak perlu diganti sudah visi sekolah itu. Jadi ya benar kata Pak Mahfud sebagai dasar untuk mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Jadi visi sekolah sudah ada, sudah bagus. Kita sebagai pendidik itu harus mendukung visi sekolah itu untuk mewujudkannya itu bagaimana. Terima kasih Pak Mahfud. Nanti saya ganti. Terima kasih. Ada yang lain dari Pak Mahfud lagi atau teman-teman yang lain silakan. Bapak Ibu, ya Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siswa kita, apakah lebih aktif atau lebih menyukai mapel kita? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Jadi pertanyaannya itu respon ya. Responnya anak-anak mengikuti pelajaran saya kemarin. Itu kemarin saya itu baru pertama kali menerapkan ice breaking. Nah, anak-anak itu bingung ice breaking itu apa gitu ya. Ice breaking itu apa ya, saya jelaskan ini apa ya awalannya untuk memotivasi anak-anak, untuk menyemangati anak-anak sebelum mengikuti pembelajaran dari saya. Jadi saya contohkan terlebih dahulu ice breaking itu apa. Kemarin saya itu pakai tepuk hembogi ya. Anak-anak itu ya gitu malu-malu, masih kurang pede ya, karena mungkin ya semangat seperti mungkin pikirannya yang SD gitu. Padahal kan kita itu maunya itu bukan seperti itu, maunya itu biar mereka itu nggak ngantuk, biar mereka itu semangat mengikuti pembelajaran saya gitu. Jadi responnya anak-anak untuk ice breaking kemarin itu ya ada yang senang, terus ada yang masih malu-malu, juga ada yang masih belum mengikuti gerakan, jadi belum kompak untuk yang respon ice breaking. Kalau untuk pembelajarannya kemarin kan saya menggunakan kertas buffalo, jadi nanti hasil karyanya itu ditempel di mading sekolah. Dan mading sekolah itu kelihatan yang bervariasi gitu ya, tulisan dari anak. Itu mereka senang, malah ada yang komentar itu gini, Bu, pelajaran matematika kalau ini tuh enak Bu gitu. Jadi mereka senang, mereka itu apa ya, mungkin sebelumnya kan Bapak Ibu guru itu kalau pelajaran matematika itu gak dijelaskan fisik, gak paham kan gitu, ya kan? Sebenarnya kalau di kurikulum merdeka idealnya itu muridnya kan yang berpikir, gurunya itu hanya sebagai fasilitator mengarahkan anak. Cuma kalau SMK ya memang harus diberi awalan dulu dari Bapak Ibu guru kemarin gitu. Saya beri awalan dulu bagaimana, saya jelaskan cuma sebentar, setelah itu apa yang saya berikan itu tuangkan dalam kertas, tulis sebagus-bagusnya, semenarik mungkin biar pembaca itu minat atau tertarik membaca tulisan kalian. Nulis api-api anak, nulis api-api alon-alon, gambar juga gitu. Kalau saya gambar apa saja terlibat di pikiran saya itu saya tuangkan di kertas. Tapi kalau anak-anak tidak, boleh nyari di Google. Kamu kok main HP, nyari gambar tuh biar bagus tuh tulisan saya, nyari beneran, saya kayak gitu, nyari beneran. Jadi mungkin itu manfaat dari HP juga ya, anak-anak senang, pengennya pembelajaran matematika itu seperti itu terus, gitu. Terus lagi apa ya? Untuk dampaknya kepada mading sekolah ya. Dampaknya kepada mading sekolah, alhamdulillah sekarang mungkin Bapak Ibu yang sudah mungkin menengok sedikit ke mading sekolah kita itu tampak lebih baik gitu. Ada isinya, karena kemarin itu kan kosong, kalau nggak ada brand poster atau brosur dari perkuliahan nggak tertempel. Sekarang sudah lebih menarik. Jadi mungkin pengalaman saya ini bisa dijadikan referensi Bapak Ibu sendiri. Oh, tiap minggu saya mau itu kan memberikan tugas ke anak-anak buat seperti ini. Jadi tiap minggu itu sudah punya program. Sekaligus mungkin saya pandangan dari pendamping bahwa saya tidak tahu ini dari CDP-nya atau memang dari program pemerintahnya. Tujuannya adalah CDP mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Berarti ini saya gambaran saya ini juga manajemen perubahan yang telah dibuat. Apakah tidak lebih baik itu menggunakan kata-kata meningkatkan manajemen yang sudah ada? Kalau perubahan manajemen radikal sekali ini langsung belok. Nah ini antisipatif akhirnya saya. Itu yang pertama. Yang kedua, masukan bagi Bapak Ibu
ibu semuanya, memang gadget ini sangat membantu. Tapi ketika tadi Bu Ratih menyampaikan pengalaman presentasinya untuk membuat gambar tadi, anak-anak membuka Google itu sebenarnya ada nilai positifnya, artinya referensi itu tambah, bukan hanya di perpustakaan tapi di gadget. Tetapi sisi negatifnya adalah menunjukkan bahwa anak-anak yang sekarang ini tidak mampu atau katakanlah tidak berani berimajinasi. Padahal itu satu poin utama untuk meraih sebuah cita-cita, berimajinasi. Banyak kalau bahasa Cak Nun itu malah ekstrim lagi kadang-kadang. Anak-anak zaman sekarang itu tidak berani berimajinasi. Nah, oleh karenanya harus dipilah-pilah ketika anak-anak menggunakan gadget. Mana yang bisa dipakai untuk literasi, mana yang bisa dipakai untuk berimajinasi. Jadi berimajinasi itu bukan di sini, tetapi di pikiran mereka. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu. Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama tentang tujuan yang ketiga. CGP mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Ini sebenarnya saya itu copy paste dari LMS. Maksudnya itu sudah ditetapkan di tugas sebagai guru penggerak. Jadi saya harus sebagai guru penggerak mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Seperti itu. Makanya saya mencoba mengimplementasikan pada pembelajaran dulu. Karena mungkin kalau manajerial atau yang lain itu masih belum mampu. Karena saya sebagai guru, jadi saya mencoba melakukan perubahan di pembelajaran saya dulu, di pembelajaran matematika. Untuk yang kedua tentang manfaat teknologi itu, ya benar memang yang Pak Mabuk sampaikan ada sisi positif sama sisi negatifnya. Kemarin itu memang di kelas untuk sisi positifnya yang sudah saya amati untuk anak-anak itu saya tanya, kenapa kamu kok saya suruh menghias saja biar kertas ini tulisan kalian itu terlihat lebih menarik, kalian harus mencari sampai ke Google. Saya itu sudah tanya seperti itu Pak Mabuk. Ternyata jawaban mereka itu simpel, iya Bu, biar bagus. Sudah gitu saja. Harusnya kamu tuh bisa yang imajinasi, bukan imajinasi. Saya bilang gitu. Harusnya sekalian itu bisa membuat sendiri, apa perlu nyontoh di Google. Oh nggak bisa Bu, enak nyontoh Bu gitu. Anak-anak itu. Jadi seperti itu responnya. Jadi ya benar mungkin mereka masih belum mampu untuk berimajinasi. Terus juga waktu presentasi itu masih banyak yang malu-malu, kurang pede ya sebenarnya. Makanya saya sering kalau masuk kelas itu anak-anak itu saya itu seringnya itu bertanya ke anak-anak agar anak-anak itu ya ngomong biar nggak diam, jadi kan nanti pasif kelasnya. Saya sering tanya ke anak. Presentasi juga gitu, kalau nggak pede Bu, harus maju. Saya paksa memang. Saya paksa harus maju, paling enggak ya ngomong satu kalimat, dua kalimat seperti itu. Begitu teman-teman. Terima kasih. Oke, monggo Bu. Sebenarnya begini Bapak, memang ada kata-kata yang memang ada rancu. Cuma kalau kita melihat dari fokus satu titik itu jadi satu tuntunan gitu Pak, satu rumusan. Sebenarnya intinya ini bukan merubah visi sekolah, bukan. Jadi maksudnya benar yang dikatakan Bu Ratih tadi. Kalau misalnya untuk visi yang disampaikan Bu Ratih ini angan-angan. Jadi visi yang disampaikan Bu Ratih itu mimpinya Bu Ratih kepingin kan belum bisa pada anak ya. Kepingin anak itu seperti apa di sini. Nah itu bisanya Bu Ratih kalau menginginkan sesuatu kan disertai dengan kondisi sekolah. Kondisi sekolah seperti apa? Kondisi sekolah Bu Ratih dengan saya juga tidak sama kan gitu kan. Nah mimpinya Bu Ratih ini diharapkan karena kan sudah dipraktekkan ya.
karena dipraktekkan berhasil, diharapkan ini bukan merubah visi sekolah, tapi apakah sudah sama dengan nanti didiskusikan ya bersama, apakah visi itu sudah sama dengan visinya sekolah yang diimpikan Bu Rati itu apa sama? Kalau misalnya tidak sama, nanti panjenengan bisa bermusyawarah ya, terutama Bapak kepala sekolah yang menjadi stakeholder-nya, yang menjadi manajerialnya ya. Oh iya, kayaknya iya ini cocok ini. Bisa di kita kok tidak ada. Mungkin nanti kita bisa rapat untuk tahun depan membuat program misalnya seperti itu. Kalaupun itu visinya yang diangankan Bu Rati itu sudah ada di sekolah, cuma beda kata-kata misalnya. Misalnya dari segi tadi visinya misalnya religiusnya ada, intek ya ada. Terus yang dari inteknya tadi ada misalnya. Ya tidak ada masalah dengan kata-kata kan, tidak ada masalah, cuma perubahannya di mana? Bicara untuk mengimplementasikan tadi Bapak. Misalnya seperti ini. Oh, guru sudah berpusat pada anak, itu kan hanya kata-kata. Sementara tadi prakteknya apa sih berpusat pada anak? Nah, seperti tadi yang disampaikan Bu Rati memerdekakan. Jadi kalau memerdekakan anak kan bukan kita sebagai biasanya kalau narasumber memang kita yang punya ya kan, kita yang tahu, lainnya nggak tahu kan seperti itu. Tapi kalau dalam pembelajaran bukan, kita hanya fasilitator, kita menjembatani anak-anak. Jadi seperti impian dari Bapak Kepala Sekolah tadi, tidak ada nagarian mimpi anak-anak, imajinasi anak lah, itu memang tugas kita. Jadi ketika kita sudah menyampaikan seperti yang Bu Rati sampaikan tadi, dasarnya mungkin diberitahu ini. Nah terus kita gali bagaimana prakteknya, mungkin dari metodenya, cara panjenengan untuk mengajarnya yang diubah. Lah itu berubahnya di situ Pak. Jadi saya menggunakan ini kok nggak pas ya, anak-anak seperti ini, cara pakai cara yang lain. Panjenengan bisa mencari ya itu Google-nya itu, yang terpenting di Google-nya itu. Bagaimana cara mencari, kalau panjenengan sering ikut diklat, insya Allah bisa. Tapi walaupun panjenengan tidak pernah ikut diklat, kalau jenengan sering mencari di Google ya itu pasti ketemu metode apapun. Terus yang paling penting itu harus sebenarnya pendekatan. Metode digunakan apapun kalau pendekatannya kurang dengan anak. Nah, dari mana? Dari kita sendiri sebagai guru. Kalau kita tidak berfokus pada anak, kita nggak bisa. Misalnya kita diktator, terutama guru matematika ya. 1 tambah 1 pasti 2. Itu yang salah. Kita kan ada literasi sama literasi. Bagaimana menjadikan ini bisa menjadi 2, bagaimana kan bisa 3 dikurangi 1 ya kan. Nah itu literasi ya itu. Jadi bagaimana cara kita mengeksplor impian imajinasi anak-anak tapi dengan cara yang berbeda. Anak-anak senang bagaimana? Saya BK, misalnya saya BK biasanya anak-anak ngantuk, males, teman-teman males. Saya tidak pernah seperti itu. Mulai dari 2 awal saya nggak pernah. Jadi kalau ketika itu materi, saya hanya memberikan garis besar. Materi kita ini coba cari di Google atau cari di perpustakaan atau dimanapun. Apa menurut kalian deskripsinya? Sudah? Anak-anak banyak bisa tanya saya ya, sudah tahu. Nah, sekarang harus saya gali. Sudah paham pertanyaan ini? Ada pertanyaan, kita gali diskusi apapun kita gali. Setelah itu kita membuat. Ayo coba bagaimana pelaksanaan bisa buat drama. Oh ini tentang permasalahan anak-anak yang suka merokok misalnya seperti itu. Itu contoh. Jadi anak-anak senang Pak. Jadi ketika jam saya biasanya ngantuk, kamu harus buka mulut ngoceh misalnya seperti itu. Kita enggak. Malah ayo itu terus nanti terus jangan. Beri kesempatan ngomong. Kenapa malas lah itu. Itu buat kita Pak. Itu kebanggaan buat kita. Oh berarti kita disenangi sama anak-anak. Nah, itu sudah anak kalau sudah senang dengan pelajaran kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan pada anak-anak. Nah mungkin yang dari tujuan ketiga ini. Matur nuwun. Monggo silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Yeni, itu tambahan dari Bu Yeni. Seperti itu yang sudah saya buat untuk mendukung visi sekolah ini. Tanggapan Pak Untuk bagaimana? Terima kasih Bang. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Sudah sesuai yang diberikan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk visi sekolah ini ya tetap memakai visi sekolah yang sudah ada. Bukan maksud saya untuk merubah ya, bukan.
saya itu mendukung. Syukur-syukur nanti kalau visi sekolah ini ada perubahan, alhamdulillah. Kalau misalkan visi saya hanya masih belum bisa mencapai visi sekolahnya, saya tidak apa-apa. Saya itu mendukung agar visi sekolah itu tercapai begitu. Jadi sudah sesuai di Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo, mungkin ada tambahan dari Bu Yeni. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk CGP Ibu Ratih sudah sangat luar biasa, kita beri aplaus. Alhamdulillah visi sekolah dan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang telah disampaikan oleh Bu Ratih sudah kita selesaikan diskusi pada hari ini dan sudah mengambil kesimpulan bahwa visi yang disampaikan oleh Ibu Ratih, impiannya Ibu Ratih ternyata sudah ada di dalam atau mendukung dari visi sekolah yang nanti penerapannya atau implementasinya itu mungkin dari prakteknya itu yang mungkin bisa mendasari dari visi yang disampaikan oleh Ibu Ratih. Bapak Ibu, karena ini sudah selesai menjadi kesimpulan dan sudah sepakat bahwa visinya Bu Ratih ini memang bisa dipraktekkan di programnya atau visinya sekolah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.